Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again with my Master Gendon di channel Master Gendon. Oke, langsung saja hari ini kita akan mereview atau memberikan alur cerita The Series Wedding Agreement season kedua guys. Let's go. Oke, ini di video sebelumnya guys ya, yaitu gimana perpisahan antara Sarah dengan Tari, dan juga kabar bahwa Tari itu hamil dan kemudian melahirkan, dan itu setelahnya mereka ke acara nikahannya temannya Tari, di mana mereka menjadi keluarga yang bahagia guys ya, setelah mempunyai anak. Aku yang minta maaf ya. Video ini diawali dengan Bian memberikan sebuah rumah yang sangat besar guys ya, dan menurut Tari, apa ini nggak terlalu besar Mas Bian gitu. Tapi ya namanya ingin keluarga bahagia, ingin memberikan yang terbaik, Bian akhirnya memberikan rumah yang sangat nyaman kepada mereka berdua. Enak ya? Apa ini sayang? Masya Allah. Bagus gak? Bagus. Apa ini? Istana. Iya benar. Kemudian scan berpindah ke bandara, di mana ayah Sarah itu menjemput Sarah yang pulang dari Melbourne, dan dia di sana juga ketemu dengan Salman. Akhirnya ayah Sarah ini menawarkan untuk mengantarnya Salman pulang ke rumah neneknya sekalian. Kemudian scan berpindah di mana keluarga dari Bian, keluarga besar Bian itu pergi liburan bersama teman dari Tari dan juga Pak D dan budenya Tari. Mereka berdua pergi berlibur untuk merayakan ulang tahun anaknya Tari, yaitu Fatih. Tari merasa agak jengkel sama Mas Bian karena Mas Bian terlalu sibuk dengan pekerjaannya, dan juga Bian itu pusing sehingga membanting HP-nya. Dan berpindah di mana ayah dari Sarah ini bercerita dalam mobil mengenai anaknya Salma yang sekarang itu mondok di Gontor, dan juga nama Salma itu diambil dari nama Salman yang N-nya tinggal diambil aja, yang itu merupakan nama dari ibu dari almarhumah ibunya Sarah. Ya kayak Salman, anak soleh. Ya juga sih. Scan berpindah di mana keluarga Mas Bian atau keluarga besar Mas Bian berkumpul untuk menikmati makan bersama, di mana makan tersebut merupakan rasa syukur atas ulang tahun dari Fatin. Namun ketika Mas Bian ditunjuk atau dipanggil oleh Tari, Mas Bian itu serasa melamun. Dan saat itu Mas Bian diminta oleh Tari untuk memimpin doa, namun Mas Bian menolak dan memberikannya kepada Pak D. Yang setelah selesai membaca doa, Mas Bian bukannya langsung makan tapi malah langsung pergi karena ada kesibukan hal yang lain yang dia tidak bisa tinggalkan, dan itu membuat suasananya agak sedikit berubah. Berpindah di mana Tari itu curhat tentang masalahnya Mas Bian, di mana Mas Bian itu setelah mewarisi perusahaan dari bapaknya itu Karena aku udah bilang kalau aku nggak bisa jemput Fatih. dan merasa kurang Kamu kemana? Aku ada kerjaan lain, Mas. Lagi Prioritas kamu apa sih sebenarnya? Ngurus anak apa kerjaan? Salah satu dari kita itu udah harus fokus ngurus Fatih. Dan itu kewajiban kamu. Yang berbeda di mana akhirnya Salman itu sampai ke rumah neneknya, dan yang diantar oleh ayah dari Sarah dan juga diikuti dengan Sarah. Kemudian situasi temu kangen antara mereka berdua pun terjadi, di mana ayah Sarah dan juga neneknya dari Salman itu berbicara atau ngobrol-ngobrol. Lagi Salman kan masih di Melbourne. Yang berubah di mana Mas Bian terlihat sangat letih, lesu, dan lemah, dan merasa banyak sekali masalah sehingga dia menyobek majalah. Kemudian Tari yang tahu Mas Bian seperti itu merasa terheran-heran, ada apa dengan Mas Bian ini? Kemudian Mas Bian pun pergi keluar dan berteriak sekencang-kencangnya di laut. Kemudian Pak D yang mengetahui hal tersebut menghampiri Mas Bian, dan di situ Pak D memberikan petuah atau wejangan-wejangan kepada Mas Bian,
di mana bahwa perceraian itu adalah hal yang sangat disukai oleh iblis. Dan Mas Bian pun berkata bahwa saya itu hal nggak akan yang pernah terjadi antara saya dengan Tari Pak D. Pak D nggak usah khawatir. Ya, Pak D dulu juga sama seperti kalian. Aku tidak akan pernah meninggalkan seorang pun, kecuali orang yang telah aku pisahkan antara dia dan istrinya. Perceraian itu adalah hal yang sangat dicintai oleh iblis, Bian. Pak D nggak usah. Dan berbeda di mana Sarah dengan ayahnya itu, di mana ayah Sarah menanyakan hubungan Sarah dengan Sarah sama Salman cuman teman aja ya. Tapi Sekian berubah di mana keesokan paginya, di mana Tari dan Mas Bian pun bercengkrama di pinggir pantai. Akhirnya obrolan mereka berdua pun terjadi, di mana Mas Bian ingin diingatkan apabila Mas Bian ada salah, dan Tari pun juga bilang begitu. Dan akhirnya pelukan mesra pun terjadi antara sepasang suami istri ini, guys. Juga cinta sama kamu, Mas. Kamu itu separuh hati aku. Makasih, Mas. Sama-sama, sayang. Skin berubah di mana Sarah bersama kelompoknya memperkenalkan diri satu persatu, di mana ada salah satu seorang perempuan yang bernama Aisyah, dan itu mengingatkan dirinya tentang Aisyah, temannya yang dulu yang di Melbourne. Hijrah Expo ini ada baiknya. Kan, nama saya Aisyah. Perkenalkan, nama saya Sabrina. Renata from Indonesia. Iya, I'm Sarah. I'm Aisyah. I'm Salman's friend. Kemudian skin berubah di mana Mas Bian dan Tari dan Fatin akhirnya selesai berlibur dan mereka pun berdua sampai rumah. Namun pada saat menyambut Mbok, ingin menyambut dengan makan, Mas Bian ini langsung buru-buru masuk kamar dan mengambil sebuah handphone dan ngambil kartunya, yang mana handphonenya tadi itu rusak setelah dibanting pada waktu berlibur. Dan kemudian Mas Bian langsung nelpon, dan akhirnya Mas Bian setelah baru sampai langsung pamit untuk pergi karena ada urusan yang mendadak dan tidak bisa ditinggalkan. Dan keesokan harinya di mana Tari akan berangkat untuk meeting, Mbok memberikan kabar bahwa Fatin demam. Akhirnya Tari pun yang dengan panik itu mendatangi Fatin, dan kemudian Mas Bian pun mendapat kabar dari Tari bahwa Fatin demam. Kemudian Tari mem-WhatsApp Mas Bian. Mas Bian, ya. Pagi semua. Pagi. Bisa kita mulai? Mungkin berubah di mana Mas Bian ini ingin menemui salah satu supplier, namun tidak sengaja bertemu dengan Sarah kembali. Mas, aku mau di Melbourne terus? Aku kan orang Indonesia. Bu Darmi menelpon Tari namun masih dicuekin oleh Tari dan melanjutkan meetingnya. Namun setelah selesai meeting, Tari menelpon balik Mbok Darmi, sehingga Mbok Darmi itu mengabarkan bahwa Fatin demam dan sehingga menyebabkan dia muntah-muntah. Akhirnya Tari yang panik pun bergegas untuk pulang untuk menjemput Fatin. Tari pun mengabari Bude dan Pak D bahwa Fatin sakit. Akhirnya Pak D dan Bude pun yang panik juga ingin menyusul ke rumah sakit. Nampak sibuk sama kerjaan. Boleh gitu, Bapak emang tahu rumah sakitnya di mana? Biasa Fatih berobat. Mas Bian yang hendak pulang ini mendapatkan kabar bahwa supermarketnya itu mengalami kebakaran. Akhirnya tanpa berpikir panjang, Mas Bian pun pergi menuju. Tari yang setelah sampai di rumah pun langsung bergegas membawa Fatin itu ke rumah sakit ditemani oleh Mbok. Mas Bian yang setelah sampai di lokasi kebakaran pun merasa bingung, cemas, dan sedih antara keduanya, dan Tari pun mencoba menghubungi Mas Bian namun tidak bisa, sehingga Tari pun mengalami kepanikan dan hampir menabrak truk. Mbak Bos, Fatih.
Namun Tari pun selamat. Mas Bian pun yang masih panik dengan situasi dan kondisi saat ini akhirnya memutuskan untuk pergi dan menghandlekan seluruh masalah ini kepada asistennya. Tari pun berhasil membawa Fatin ke rumah sakit, dan dimana juga Mas Bian pergi menuju pulang, dan dimana dia menelpon Tari tapi tidak diangkat. Akhirnya Mas Bian pun menelpon Simbok, dan Simbok pun mengabarkan bahwa Fatin berada di rumah sakit. Akhirnya Mas Bian pun langsung menuju ke rumah sakit. Setelah sampai rumah sakit, Mas Bian pun langsung menyapa Tari dan menanyakan kondisi dari Fatin. Namun Tari ini berasa cuek dan kesal dengan Mas Bian, akhirnya pergi. Dan di situ terjadi percekcokan antara sepasang suami istri, yang dimana dengan emosi Mas Bian itu mengungkapkan kata-kata yang dimana itu sangat disenangi oleh iblis. Gak ada salah kamu, tapi gimana? Aku bener kan? Kalau aja kamu gak rapat hari ini, kamu bisa antar Fatih? Kalau aja kamu nggak sibuk di kantor, Fatih nggak akan kejang-kejang dan demam sampai sekarang. Kamu berhenti dari kue sandwich. Kamu udah janji nggak akan mencegah aku untuk mandiri. Aku kepala keluarganya kan di sini. Prioritas aku itu nyari nafkah. Apa prioritas kamu sebagai istri? Aku berusaha menjadi ibu yang baik juga buat Fatih. Walaupun aku capek, aku ngelakuin semuanya, Mas. Oke. Kalau kamu pengen bebas ngelakuin apa yang kamu mau, ya udah, sekarang kita pisah. Astagfirullahaladzim, Mas, kamu ngomong apa sih? Masing-masing pisah. Astagfirullahaladzim. Bian. Pak Dipun yang mengetahui hal tersebut akhirnya bersambung. Oke, untuk episode selanjutnya ditunggu aja guys ya, dimana nanti kalau sudah selesai atau sudah rilis akan saya upload langsung dan saya bagikan ke kalian, dan kita akan memberikan alur-alur yang cerita biar kalian yang males nonton panjang lebarnya nonton di sini aja. Oke? Terima kasih yang sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe dan share ke teman-teman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.